Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Dio Septa Saputra, semester 5A dengan NIM 2023206203005. Di sini saya ingin membahas tentang kerangka teori yang berjudul hubungan terapi ROM pada pasien pasca operasi hernia terhadap keterbatasan aktivitas fisik. Dan kerangka teorinya sudah saya ketik di sini ya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskannya di sini ya teman-teman. Tapi sudah ada di PPT-nya juga, nanti saya tampilkan ya. Dan selamat menyaksikan. Baiklah, kalau begitu langsung saja saya mulai. Dan ini judulnya, hubungan terapi ROM pada pasien pasca operasi hernia terhadap keterbatasan aktivitas fisik. Dan inilah dia kerangka teorinya. Dan di sini ada terapi ROM. Terus sebelahnya lagi ada keterbatasan aktivitas fisik. Dan ini di bawahnya ada usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama hari rawat atau lama pemulihan. Dan selanjutnya ada penjelasan kerangka teori. Teori ROM merupakan serangkaian latihan atau gerakan yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan rentang gerak sendi baik secara aktif pasien sendiri maupun pasif dibantu perawat atau terapis. Tujuan terapi ini antara lain untuk mengurangi kekakuan sendi, mencegah mengkontraktur, menjaga mobilitas sendi, mengurangi nyeri, dan mempercepat pemulihan fungsi gerak. ROM dapat diukur menggunakan gonimeter untuk melihat peningkatan rentang gerak setelah terapi. Selanjutnya yang di bawah yaitu keterbatasan aktivitas fisik. Keterbatasan aktivitas fisik adalah penurunan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berdiri, atau perawatan diri. Aspek yang dinilai mencakup intensitas, durasi, dan jenis aktivitas yang terganggu. Umumnya diatur menggunakan skala fungsional seperti Barthel Index atau ADL. Hubungan dengan ROM adalah semakin baik terapi ROM dilakukan, maka keterbatasan aktivitas fisik akan berkurang. Dan selanjutnya ada usia. Usia mempengaruhi elastisitas jaringan tubuh dan kecepatan pemulihan pada usia lanjut. Respons terhadap terapi ROM cenderung lebih lambat karena penurunan kekuatan otot dan elastisitas sendi. Oleh karena itu, usia menjadi salah satu faktor pengganggu yang harus diperhatikan dalam penelitian. Dan selanjutnya di bawahnya itu ada jenis kelamin. Penderitaan jenis kelamin dapat mempengaruhi respons terhadap terapi ROM karena faktor fisiologis seperti massa otot, hormon, dan aktivitas harian laki-laki dan perempuan mungkin menunjukkan hasil terapi dan tingkat keterbatasan aktivitas yang berbeda. Dan selanjutnya itu ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan berkaitan dengan pemahaman terhadap instruksi, terapi, dan kepatuhan dalam melaksanakan latihan di rumah. Pasien dengan pendidikan lebih tinggi biasanya lebih mudah memahami manfaat terapi sehingga hasilnya lebih optimal. Selanjutnya itu ada lama hari rawat atau lama pemulihan. Lama rawat atau lama pemulihan dapat mempengaruhi intensitas terapi dan proses rehabilitas pasien. Yang dirawat lebih lama mungkin memperoleh lebih banyak sesi terapi. Terapi kondisi penyakitnya juga bisa lebih berat. Oleh karena itu, lama rawat perlu dikontrol sebagai variabel dalam penelitian. Jadi di bawahnya ini yaitu ada simpulan. Terapi ROM berperan penting dalam mengurangi keterbatasan aktivitas fisik pada pasien pasca operasi. Namun, pengaruh tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin,
tingkat pendidikan dan lama hari rawat atau pemulihan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, efektivitas terapi ROM dapat lebih optimal. Baiklah, itu saja video yang saya sampaikan kepada kalian, dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton video saya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.